Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'azim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan, masih dibangunkan oleh Allah untuk bisa meneruskan ibadah kepadanya, tepatnya pada tanggal 7 bulan Jumadil Awal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita menjadi hamba Allah semakin dicintai oleh Allah, dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat salam dan tetap terlimpahkan pada Nabi kita tercinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih pada pendengar semuanya yang berusaha untuk istiqomah. Niat kita ingin istiqomah dibarengi pula dengan takdir Allah bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi sekarang bulan sudah Jumadil Awal, setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Insya Allah sekitar bulan Maret mungkin sudah masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah, sehat zahir, batin, jasmani, rohani kita, keimanan kita, sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan. Karena kalau sering kita dengar doa sebelum Ramadan itu, para sahabat persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan bukan hanya 3 bulan, akan tetapi bahkan sampai 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah dilakukan. Persiapannya apa? Ingat akan Ramadan, ingat akan Ramadan, sehingga mempersiapkan diri untuk bercita-cita, berdoa agar diberi oleh Allah mendapati bulan Ramadan. Yang kedua, kalau sekarang tanggal 7 berarti dengan yang biasanya puasa 3 hari di setiap bulan, insya Allah tanggal 13 jatuh hari Sabtu depan itu tanggal 13, Ahadnya 14 dan Senin itu tanggal 15. Dengan yang selalu menunggu itu, yang selalu menunggu tanggal 13, 14, 15 untuk berpuasa, itu akan diberi oleh Allah kebaikan. Sebagaimana jenengan nunggu setelah Jumat, kapan Jumatan malih, gitu. Kapan Jumatan malih? Sehingga ada hadis Nabi, barang siapa yang menunggu hari Jumat ini kok menunggu kapan Jumat lagi, itu akan ada dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Sama dengan jenengan menunggu setelah sholat maghrib datang ke masjid, kemudian pulang, kapan Isya saya akan datang ke masjid kembali untuk sholat.
Itu namanya yukafirullah, akan dihapus oleh Allah kesalahan panjenengan antara waktu sholat ini dengan sholat berikutnya. Ini kebaikan orang yang menunggu sesuatu yang baik. Jangan menunggu setelah puasa tanggal 15 kemarin bulan Rabiul Akhir. Kapan Jumadil Awal tanggal 13 saya akan puasa. Ini namanya saat-saat menunggu. Ini adalah satu cita-cita yang terbaik. Kemudian jenengan punya niat, kalau datang tanggal 13 insya Allah saya akan berpuasa. Mulai niat jenengan itu sudah dicatat oleh Allah, jenengan akan dicatat kebaikan. Makanya ada hadis Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Itu walaupun wurudul hadisnya itu berkenaan dengan sahabat Utsman yang ingin melaksanakan perintah Nabi suatu saat itu menyampaikan, sopo sing meni siap gawe sumur, gitu kata Nabi. Sopo sing meni siap gawe sumur untuk daerah kono. Kemudian Utsman itu meniatkan dirinya, aku meni sing gawe sumur itu. Karena di sana bikin sumur itu tidak seringan di sini, tidak semudah di sini. Itu sahabat Utsman kemudian punya niatan, aku meniat. Ternyata besok ketika Utsman datang ke tempat yang ditunjuk Nabi untuk bikin sumur itu, di situ sudah ada yang bikin dulu. Di situ sudah ada yang bikin sumur. Kemudian Utsman madul datang Nabi. Nabi tibane ten panggenan itu pun enten sing gawe sumur. Kemudian Nabi bersabda itu, niatul mukmin khairun min amali. Jadi niat kita ini akan sudah ditulis oleh Allah sebagai amal apabila kita punya niatan ke depan. Mari kita lanjutkan kajian kita fikih atau tib pada pagi hari ini. Kita awali bersama dengan doa senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab zakat. Pada pagi hari ini kita sampai pada fasal wal kholitani yuzakkiyani zakatal wahid. Ini zakat persero kalau bahasa kita. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun ay hadzal fasl. Fasal ini menerangkan wal kholitani, adapun dua perkara yang dicampur. Itu namanya persero kalau bahasa kita. Yuzakkian, bayar zakat karun, zakat al-wahid dengan zakat satu. Dengan syarat bisa berisyarat kelawan pitu biro-biro syarat. Kalau di zaman dulu belum ada persero, belum ada orang apa istilahnya nanam saham atau apa, belum ada. Yang kholitoni di sini itu adalah yang digunakan sebagai contoh adalah hewan ternak. Ada orang punya kambing 20 ekor,
kemudian yang satu punya kambing 20 ekor, dikumpulkan jadi satu. Kalau kemarin kita bahas kambing itu kan nisabnya 40 ekor. Kalau sudah mencapai 40 ekor wajib zakat kambing satu, namanya gitu kan. Lah, ini namanya dua modal dijadikan satu. Gitu. Bagaimana seperti ini? Itu yuzakkiyani zakatan wahid. Keduanya wajib zakat, dihukumi zakat satu. Gitu. Tapi bisa berisyarah itu dengan 7 syarat. Pertama, idza kana al-marahu wahidan. Idza kana nalikane ana apa al-marahu kandang iku wahidan siji. Ini karenanya dua contoh itu adalah ternak waktu itu. Maka mungkin sekarang monggo dikiaskan sendiri. Kalau kandangnya jadi satu, syarat pertama terpenuhi, silakan zakatnya bisa zakat cukup satu. Jadi zakatnya dianggap sebagai zakat satu. Tidak karena sudah ngumpul umpamanya 40 ekor kambing, maka zakatnya masing-masing satu, tidak. Tapi dianggap sebagai zakatnya satu karena nisabnya untuk kambing adalah 40. Kemudian wal masrahu wahidan, gon istirahatin gitu. Ketika kambing itu dikumpulkan sebelum masuk ke kandang tempat itu juga jadi satu gitu. Wal mar'ah wahidan, panggonan angone ya siji, oleh dipisah. Itu panggonan angone siji. Karena hewan yang dibayar zakatnya kemarin sudah kita kaji itu harus hewan yang digembala, bukan hewan yang kados sak niki niku. Sak niki kan tiang gadah kambing kan terus dekek lho nggone kandang tapi terus diritno. Enggak. Yang dibayar zakat itu adalah kambing yang digembala, dingon gitu. Wal fahlu wahidan, lan panggonan panganane ya siji. Jadi tempat makannya itu bareng jadi satu. Wal masyrabu, panggonan ngombine. Kalau kambing itu diajak ke tempat satu danau itu sama di situ semuanya gitu. Wal halibu wahidan, pemeras susunya juga orang yang sama gitu. Jadi petugasnya berapa itu ya orang itu selalu gitu. Wa maudhi'ul halbi, tempat untuk memerah juga wahidan, juga satu. Ini mungkin yang sekarang dijadikan orang persero itu, orang penanam saham jadi satu, punya usaha. Bagaimana itu akan bisa dikiaskan seperti itu. Kalau mencapai nisab. Lah nisabnya dianggap sebagai nisab perdagangan. Nisab perdagangan itu sama dengan nisabnya emas. Nah, 83 gram biasanya kita sebut itu. 83 gram senilai itu. Gitu. Kalau nggak mencapai ya tidak. Saya jadi ingat ketika saya tahun 89 itu saya jadi guru ngaji. Anak ngaji di musola di masjid itu kan nggak seperti sekarang. Anak sudah SMP gitu sudah budaya. Tapi waktu di desa di daerah waktu itu anak sampai SMA, anak sampai lulus SMA itu masih ngaji karena ingin memperbaiki bacaan Al-Quran. Lah jadi sindiran bagi orang tuanya, ngejak anak ngaji ini burung mesti lah orang tuanya senang, kadang malah gak oleh loh orang tuanya. Saya masih ingat karena waktu itu saya jadi ketua remas lah gampangnya. Saya jadi piye ki carane arek lulus SMA masih berangkat ngaji. Waktu itu
kalau di daerah cari kerjaan kan susah, paling iso ning ngrewangi wong tuane mbok ngerit mau wedusi apa itu, sehingga ngaji sore, belajar ngaji itu dianggap arek teko nang masjid terus katanya mangan apa, katanya mangan Quran, seperti itu. Sehingga saya tergugah anak-anak iki piye ya supaya iso tetap kerja gitu. Karena waktu itu saya juga jualan, saya jualan di pasar sambil saya ngajar di sekolah. Anak-anak itu yang ngaji saya ajak urunan, ayo saiki urunan nanam modal. Saya bilang gitu, nanam modal. Satu anak waktu itu 1 minggu 500 rupiah, ada yang 1000 rupiah. Saya catat sapa sing nanami 1000, engko ketika pembagian hasil berarti 2 kalinya yang nanam modal 500. Banyak, ada sekitar 15-20 anak kumpulkan. Nah, kemudian dibelikan apa? Karena saya jualan di pasar, tukokno makanan yang bisa dibungkus kembali, roti umpamanya dibungkus kembali di rumah kemudian dijual di pasar. Saya bantu masyarakat, itu terus berkembang, akhirnya berkembang. Setelah 2 bulan gitu, setelah dikembangkan mereka dapat untung. Nah, seperti itu contoh dari Persero yang mungkin apakah sudah sampai 1 nisab atau belum. Nah, karena waktu itu namanya usaha kecil ya nggak sampai. Akhirnya anak-anak yang sudah besar itu terus ada yang pergi ke Jakarta merantau. Itu hanya saya ingat, saya tidak ingin anak yang ngaji itu dicap oleh orang-orang katanya mangan opo. Saya beritahukan pada mereka, ini bukan saya ngajak kamu bekerja seperti ini, bukan, tapi jadilah orang yang ulet. Ini cara kamu dimanapun kamu berada nanti, berusaha bagaimana saya ini menjadi orang yang ulet dalam berusaha. Mereka datang ke tempat saya, ke rumah saya, bungkus gantian, saya pikir seperti itu. Ini hanya sebagai contoh saja, karena waktu itu anak ngaji itu, anak ke masjid itu dianggap anak pengangguran. Anak pengangguran tidurnya ya di masjid gitu. Nah, itu seperti itu. Seperti ini tadi, syarat-syaratnya kalau sudah terpenuhi, mungkin kita bisa kiaskan sendiri. Kalau sudah memenuhi 1 nisab, silahkan dibayar zakatnya untuk 1 zakat. Nah, kita lanjut karena permasalahan zakat ini cukup luas. Saya baca di fikih sunnah itu, subhanallah, kalau dikembangkan itu jadi sangat luas. Wa faslun, fasl nisabud dzahab, nisabnya emas isyruna mithqalan, 20 misqal. Wa fihi rub'ul usr, di dalam emas itu zakatnya, wa fihi lan iku ing dalam isyruna misqal rub'ul usr. Rub'un niku 1/4, al usr niku 1/10. Bahasanya menggunakan kata itu. Rub'ul usri, 1/4-nya 1/10. Kalau kita persenkan berarti 2,5%. Wahwa yaitu nisfu misqal. Rub'ul usri itu 1/4-nya 1/10 atau 2,5% itu. Nisfu misqal, setengah misqal. Misqal itu kalau sekarang dimudahkan, dihitung gampang, itu sekitar 4 gram. 4 gram lebih sedikit. Makanya ketika 20 misqal itu ketemunya 80 gram, itu 80 gram lebih sedikit. Kelebihannya itu ketika dijumlah jadi ketemunya 83 gram. Wa fi mazada, dan apa yang lebih ya bihisabi, dihitung menurut kelebihannya itu. Jadi andaikan ada mulai dari 20 misqal sudah zakat 2,5%. Kalau punya 200 gram berarti ya 2,5%-nya dari 200, atau 1/40
berarti 5 gram dan seterusnya. Wa nusabul waraqi, dan nisabnya perak itu mi'ata dirham, 200 dirham. Wa fihi, dan di dalam 200 dirham itu rubu'ul usyri, sama 2,5%, seperempatnya 1/10. Berapa? Wahwa khamsatu darahima, yaitu 5 dirham. Kalau 200, 2,5%-nya adalah 5 dirham. Wa fi mazada bihisabihi, dan apa yang lebih bihisabihi, dihitung menurut kelebihannya. Wala tajibu, dan tidak wajib fil huliil mubah, fil huli di dalam perhiasan al mubah yang diperbolehkan, opo zakatun zakat. Nah, ini yang dulu sudah saya singgung. Tidak wajib di dalam perhiasan yang diperbolehkan itu zakat, walaupun ini terjadi perbedaan. Saya baca penjelasannya luas sekali di dalam fikih sunnah, di dalam fikih 4 mazhab, itu penjelasannya luas. Perhiasan yang dipakai yang mubah itu tidak wajib zakat. Contohnya apa? Ibu-ibu itu di dalam fikih kan pemakai emas bagi ibu-ibu itu diperbolehkan. Maka ibu-ibu kalau pakai emas tidak usah bayar zakat kalau emasnya dipakai. Ini disebutkan hulil mubah. Tapi kalau bapak-bapak pakai emas itu haram, maka kalau bapak-bapak kok pakai emas, perhiasan emas, maka wajib bayar zakat. Ini kalau huli itu dibuat perhiasan. Lek perhiasan kita kan mungkin hanya gelang, kan apa, kalung, anting, kan gitu. Kalau orang Arab enggak, behel, gelang kaki, itu juga jadi perhiasan. Makanya ada bahasa dalam Al-Quran itu, wala yadribna arjulihinna. Lek wong wedok mlaku iku aja mbok gepuk-gepukno sikile. Itu ada dalam Al-Quran gitu. Wanita itu jangan suka menampakkan perhiasannya, atau ketika berjalan jangan dihentak-hentakkan kakinya sehingga bunyi kerincing-kerincing. Itu persyaratannya wanita. Wanita lek kepengin metu ojo terus diketok-ketokno perhiasannya. Makanya wanita itu boleh ke masjid. Ulama banyak yang memperbolehkan, silahkan. Kembali saya ulangi, silahkan, tapi dengan menjaga beberapa ketentuan. 1, jangan bersolek. Nek wong wedok nang masjid aja gak usah nang salon. 1, boleh wanita ke masjid, gak usah nang salon. Nomor 2, jangan pakai wangi-wangian. Kalaupun toh pakai wangi-wangian, itu kebalikan dari laki-laki. Kalau laki-laki masuk masjid pakai wangi-wangian, wong sak masjid mambu kabeh, lebih bagus. Itu bagi laki-laki. Tapi bagi wanita kok gawe wangi-wangian, ora oleh nang masjid. Itu. Bagaimana bau harum dari wanita itu cukup dirinya saja, ngeten, dan 1 orang di sebelahnya, kanan dan kiri, sehingga mereka tidak bau badan dari wanita. Gak sampai ambune awake gitu. Kerasan lah paling gak, aja sampai untuk sandi nih, karena bau kita itu wanita. Yang ketiga, wanita itu boleh datang ke masjid dengan syarat tidak menampakkan perhiasannya. Kalau ini penjelasan ini luas, apa perhiasan yang dia pakai, ngaten, atau perhiasan dari bawahan tubuhnya. Umpamane wong wedok iku lek nang masjid gawe ruku teko omah, kecuali kalau hari Idul Fitri atau Idul Adha,
itu pakai rukunya disuruh di tempat sholat, pakai mukena dari rumah, sehingga orang pakai mukena itu akan kelihatan lebih terjaga. Karena ada hadis Nabi, ulama yang berpendapat bahwa termasuk golongan Abdus Somad seperti itu, ini menggunakan dasar dari hadis Nabi ini. Ya, jangan kau larang wanita-wanitamu untuk menuju ke masjid. Nah, itu. Perbandingannya mereka apa? Kalau dibandingkan sekarang jauh. Wong wedok sakniki metu ten mall kadang ijen. Nandi ijen. Larangan wanita keluar sendiri itu batasannya adalah ketika keluar seharian, perjalanan dalam sehari, dia perjalanan sendiri. Nah, itu batasan. Kemudian kalau sekarang kemana-mana sendiri berani, lek nang masjid, gak oleh aku nang masjid, seperti itu. Lah apa? Aku gak oleh metu ijen. Itu ulama-ulama yang ya golongannya Profesor Zahro seperti itu perbandingannya itu, dan menggunakan dasar dari hadis Nabi itu, jangan kau larang wanita-wanita untuk ke masjid, tapi dengan beberapa ketentuan tadi. Lah, memperlihatkan perhiasan itu termasuk bebel itu, sehingga ketika berjalan itu gak sampai muni kerincing, sehingga orang laki-laki jadi tertarik untuk melihat. Itu nama penjelasan luasnya seperti itu. Nah, itu caranya. Wala tajibu fil kulliyil mubah zakatun. Tidak wajib di dalam perhiasan yang diperbolehkan itu untuk mengeluarkan zakat. Walaupun ada ulama yang tetap mewajibkan zakat, tapi sebagian besar ulama itu tidak wajib zakat. Walaupun lebih dari 1 nisab, jenengan gawe apa niki anting, kene 40 gram, kene 40 gram umpamane, terus niki kalungnya niki setengah kilo umpamane sampai 500 gram, terus niki gelangi mulai gini sampai kene buk umpamane. Kalau dipakai tak wajib zakat. Lah kalau disimpan dan nyimpannya itu sudah mencapai 1 tahun, maka dia wajib zakat. Berikutnya tentang nisabnya tanaman. Sebelum itu, agar dapat lebih luas dan tidak hanya dari kitab salaf ini, saya sampaikan dulu juga tentang beberapa masalah saya ambil dari itu, dan nanti saya sampaikan bahayanya atau orang yang enggan membayar zakat. Bagaimana permasalahan orang yang enggan membayar, gak gelem bayar zakat, utawa etok-etok gak wajib bayar zakat. Karena zakat ini adalah dari kesadaran kita. Mulai pertama zakat itu diwajibkan ten Mekah. Ten Mekah itu sudah diwajibkan zakat, tapi belum ditentukan nominalnya zakat opo wae, itu belum ditentukan. Hanya perintah zakat. Karena pentingnya zakat itu, makanya sampai dalam Al-Quran itu ada 82 perintah zakat yang digandeng dengan sholat. Saking pentingnya perintah zakat. Ketika di Mekah diwajibkan zakat, tapi tidak ditentukan. Terus bagaimana mereka zakat? Menurut apa? Menurut perasaan mereka, dan dilihat kadarnya itu menurut kekuatan keimanan mereka. Ngetokno zakat itu pokoknya zakat belum ditentukan. Saya jadi ingat waktu saya kecil itu. Waktu kecil itu narik zakat fitrah nih, narik zakat fitrah. Wong bayar zakat nih loh, gak takon piro wajibnya ngoten mboten, terus diceduk nong, terus diserah nong, diceduk nong terus diserah nong. Iki mosok enek
3 kilo atau 2,5 kilo atau 2 kilo pitung ton, enggak. Lah di Mekah waktu itu seperti itu, hanya diwajibkan zakat gitu aja. Ketika di Madinah, tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah itu berarti Nabi sudah di Madinah 2 tahun, itu baru ditentukan zakatnya sekian. Karena perkembangan Islam di Madinah cukup pesat, sehingga di Madinah waktu yang hanya 10 tahun itu Rasulullah sanggup menggarap syariat itu sangat detail karena masyarakatnya mendukung. Sebelum Nabi datang di Madinah itu semua orang sudah, hampir penduduk Madinah itu sudah banyak yang mukmin, banyak yang muslim. Lah, karena zakat itu dari kita yang tahu, maka kewajiban itu ya kesadaran kita. Kalau sing ngerti wong wajib zakat gak ngerti, wong penghasilan piro gak ngerti, pengeluarannya berapa nggak tahu, maka zakat itu adalah panggilan dari diri. Ngeten. Lelek ten desa kok perlu kadang semrap ngoten. Enti yang ya sugih mungkin ya dari pertanian. Setiap tahun atau setiap kali panen, kalau tanaman itu bukan menunggu tahun tapi panen. Setiap kali panen itu datang ke tempat guru saya lihat namanya Kasih Tahid gitu. Kasih Tahid itu datang ke tempat guru saya, itu terus tanya, berapa zakat yang saya keluarkan, seperti itu. Kalau saya dapat hasil sekian, tanya. Nah, itu kan kesadaran. Kalau nggak bayar zakat, dia nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena zakat itu dari diri kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bagaimana hukumnya orang yang enggan bayar zakat. Itu di dalam fikih kemudian dibagi 2. Kalau enggan bayar zakat karena tidak meyakini, orang tidak bayar zakat, tidak meyakini wajibnya zakat. Zakat itu gak wajib, mamanya masih gak bayar zakat gak apa-apa. Maka dalam Islam hukumnya dia murtad, dia dihukumi keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak meyakini wajibnya zakat. Allah zakat kapan-kapan elek longgar, itu namanya entah dia meyakini entah enggak. Tapi kalau dia meyakini tapi balas bayar, duwe wis nyakek wis, umpamanya uang saya sudah sekian miliar umpamanya, dan itu sudah mencapai 1 tahun, maka dia malas bayar zakatnya, dia dosa. Dia tidak murtad tapi dia dosa. Makanya jenenge Quran ini tulis ya, apal lami kathir. Surah Al Imran ayat 180 itu disebutkan, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Ini jangan mengira, walayah sabana, ojo ngiro temen sopo alladzina orang-orang yang bakholuna, yang mereka bakhil bima atahumullah. Lo bahasanya jelas, bima dengan apa yang atahumullah, yang Allah telah memberikan kepada mereka. Jadi yang kita dapat itu walaupun dengan hasil kerja itu adalah atahumullah, yang memberi tetap Allah. Makanya orang-orang yang kaya, orang yang sadar, itu biasanya ini adalah karena fadl Allah. Ini adalah karena kemurahan Allah. Bukan jawabannya seperti salah niko. Bukan jawabannya seperti Korun ketika diminta zakat oleh Musa, ketika diminta zakat oleh sahabat Nabi. Oh, iki loh hasil usaha aku iki. Seperti itu. Ini adalah jerih payah saya, ya jerih payah awakmu, tapi yang memberi hakikatnya Allah. Nah, zakat itu yang penting itu di sini. Kalau berapa persen piro bayarnya gampang nih, tapi kesadaran diri itu yang lebih penting. Bima atahumullah, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada
mereka. Jadi sing ngekeki Gusti Allah. Usaha lek gak digawe lancar mbek Gusti Allah ya gak sukses. Ngoten. Kula niku natos. Jadi saya sampai daftar bilang ke guru saya. Kula niki pun mantun kuliah. Kula niki pun badhe keluarga. Bilang ke guru saya, kula dodolan kok sepi, kula tak pados modal, kula tak dodolan mawon nggih, kula mboten usah mulang. Sampai segitu. Karena apa? Karena waktu itu saya sudah mau keluarga. Saya bilang, guru saya gimana? Guru mesti oleh mau ngekai modal nanggone tokomu iku akeh. Engko hasilmu ya akeh. Mulang tetep. Sebab mulang itu celenganmu. Saya masih ingat itu. Almarhum guru saya meninggal tahun 2010. Beliau meninggal ya 2009 akhir. Itu bilang seperti itu ketika sekitar tahun 9998. Saya bilang ke guru saya, "Kula jokane, toko kula niku kula jokane. Engko lek wis modale akeh, dagangan akeh, mestine luwih laris." Kata guru saya, "Gurung mesti lho." Gitu. Ternyata betul. Dan untung saya ndak meninggalkan ngajar saya. Karena ngajar itu kalau di desa, ya nyanyi ya lillahi ta'ala. Sampai nemenin lillahi ta'ala. Buat lillahi ta'ala. Ngajar itu ya 25.000 saya. 1 bulan itu gaji 20. Tak kayak mangan 10 dino gak sanggup. Ya entek itu di daerah. Apa yang terjadi? Memang betul usaha itu yang memberi adalah Allah. Enak kalau dodol cecek tencanding kula tencandinge beda kula. Bendina nggo cecek sak glangsing sak. Tidak seperti saya beda besar gitu. Cecek sak glangsing bendina. Dia bisa bayar zakat, dia bisa mau nyicil sudah mau berangkat haji waktu itu. Namanya Cahar, saya apa itu? Namanya Cahar. Itu kenapa? Karena rezeki yang dititipkan kepada dia. Memang yang diberikan oleh Allah pada dia memang berlimpah. Itu. Jadi usaha bisa dicontoh, tapi hasilnya beda karena Allah yang membagi. Nih gitu terus. Sungguh, niki ada nun taukidnya. Sungguh jangan mengira orang-orang yang bakhil terhadap apa yang sudah Allah pada mereka itu min fadlihi, dari fadlnya Allah. Huwa khairul lahum, itu baik. Jangan kau kira orang yang bakhil itu baik. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jelek bagi mereka. Orang yang bakhil terhadap apa yang Allah beri min fadlihi, dari fadlnya Allah. Nih, kalau masih kadang-kadang temu bila yang tulisannya hadza min fadli rabbi, atau di rumah yang saya tahu rumah yai tapi dia tulisannya enten kaligrafi khat ngaten hadza min fadli rabbi, ini adalah dari fadlnya Allah. Gak ngerosok iku hasil usahane dhewe, gak dari fadlnya. Apa janjinya Allah kepada orang yang bakhil tidak mau mengeluarkan zakat? Sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaquna, akan digantungkan, dikalungkan ma bahilu bihi, apa yang mereka bakhilkan. Jadi donya ni mangken iku dirupakno emas diobong, ngoten nggih, diobong terus ada yang tafsirkan seperti itu, digantung nanti kalung yaumal kiamah, pada hari kiamat. Itu jadi hartanya itu akan dikumpulkan kemudian dikalung gitu. Walillahi mirathus samawati wal ardh, milik Allah mirathus samawati wal ardh, warisan di langit dan di bumi itu milik Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang mereka lakukan itu khabir, maha mengetahui. Jadi kita yang punya harta itu keluarkan atau tidak, itu yang tahu Allah dan kita sendiri. Makanya orang lain
itu tidak ada hak untuk menilai kita apakah kita wajib apa enggak. Karena di dalam fikih nanti ada pembahasan, ada orang yang hartanya banyak, pendapatannya banyak gitu, tapi pengeluarannya juga banyak. Yang dicontohkan itu seperti Aisyah, itu dia digunakan untuk membiayai anak-anak yatim yang dia asuh. Itu sampai di dalam fikih dihukumi dia tidak wajib bayar zakat. Karena apa? Yang dia keluarkan itu lebih buahnya sehingga tidak sampai 1 nisab. Ini pendapat yang bayar zakat itu wajib setelah dikeluarkan untuk kebutuhan minimal, kebutuhan pokoknya. Ya, ini pendapat yang tidak menggunakan pendapat bahwa zakat itu wajib setelah mendapat penghasilan bruto, tapi digunakan untuk kebutuhan pokok dulu. Ini termasuk Siti Aisyah menggunakan pendapat ini, ada termasuk Syafi'i menggunakan pendapat ini. Nah, orang yang enggan seperti itu balasannya kalau dari Al-Quran seperti itu. Kalau dari hadis Nabi ngeri, ya seperti itu akan dikalahkan kalau berupa harta. Kalau berupa ternak, disampaikan oleh Nabi dalam hadis panjang, saya baca artinya. Orang yang punya hewan kambing, kata sahabat itu, bagaimana Nabi kalau mereka punya kambing? Kambing itu akan menginjak-injak orang yang punya. Semua kambing itu akan menginjak-injak dia, akan menginjak-injak dia sampai habis. Begitu habis, yang paling depan akan kembali nginjak-injak orang itu. Gitu. Kemudian bagaimana kalau unta? Sama, unta itu akan menginjak-injak orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Gitu. Bagaimana kalau kuda? Nah, masalah kuda ini kemudian Nabi menyebutkan, tapi jadi meluas nanti bahasanya. Tapi masih satu hadis. Kalau kuda itu ada 3 macam. Ada kuda itu yang dijadikan untuk fisabilillah, ada kuda itu yang menjadi pahala, dan ada kuda yang mendatangkan dosa. Nah, itu permasalahan contoh tentang pentingnya bayar zakat. Masih banyak tentang itu, saya ambil satu. Permasalahan yang lain, bagaimana hukumnya orang yang menunda zakat untuk dibagikan ketika waktu paceklik? Jenengan pamane bulan Desember nih wajib mengeluarkan zakat karena mulai usahanya bulan Desember tahun lalu. Setelah dihitung, oh sudah cukup ini, sudah melebihi 1 nisab, sudah waktunya zakat. Tapi tak tok nongko ae, lek pas saya paceklik. Apakah boleh? Di dalam fikih hukumnya haram dan berdosa menunda untuk mengeluarkan zakat. Gak oleh. Kok biasanya untuk mengulangi ini akeh kok gak duit tak bagi waktu, tidak boleh. Kenapa? Karena zakat itu ketika sudah haul waktunya atau 1 tahun sudah waktunya, itu ya dikeluarkan waktu itu. Belum tentu nanti usia kita sampai kepada waktu kita nunda zakat itu. Ya lek dikai umur sampai waktu nunda zakat ya. Wis jangelah menisan sampe akeh. Enggak, gak usah ngenteni sampe akeh. Nanti zakatnya dikeluarkan walaupun enggak banyak. Ya sudah dikeluarkan kalau memang waktunya sudah bayar. Sudah waktunya bayar zakat, dikeluarkan. Tidak usah ditunda. Beda dengan dipercepat. Dipercepat, mempercepat, namanya takjiluz zakat. Belum waktunya, umpamanya bulan Desember waktunya, tapi sudah dikeluarkan di bulan Agustus. Itu sudah dikeluarkan di bulan Agustus. Apa boleh? Boleh. Walaupun ada ulama yang tidak boleh. Hampir saya selalu sampaikan ini karena memang perselisihan pendapat fikih itu seperti itu. Perselisihan pendapat ulama itu seperti itu. Hampir tidak ada hukum yang jelas satu, hampir tidak ada, karena memang ada pendukung-pendukungnya, penguatnya, ada hadis yang ini.
Lah kalau yang di takjilul zakat, mempercepat, itu banyak yang memperbolehkan gitu. Kalau kita mau bayar zakat, lek dicepet mau urusan akhirat api, tapi lek ditunda ojo ngaten. Jangan sholat duhur pas pembuka azan aku sholat bagus, engkau ayat kurang bagus. Ya lek engkau umurmu iji seperti itu. Makanya di dalam hukumnya sholat witir juga begitu. Sahabat Abu Bakar itu kalau sholat witir tengah akhir penutup sholat malam setelah tahajud nggak mau, nggak sama dengan pendapatnya Umar itu. Kalau Abu Bakar jadi aku kok iji akhir malam saya itu mungkin sekarang ini, makanya saya setelah sholat sunnah isya kemudian pingin sholat apa lagi itu ya silahkan, setelah sholat ba'diyah isya itu terus sholat hajat umpamanya kemudian tutup witir karena mungkin akhir malam saya itu ini gitu. Sementara Umar enggak, aku kok bunyi gitu. Itu pendapat itu sudah sejak sahabat itu sudah beda, nah gak usah rame gitu. Bagaimana kalau saya ambil tengah-tengah witir sebelum tidur witir sebelum tidur, sholat setelah isya ya sing kenek lah, umpamanya sholat hajat mau tasbih silakan, nanti sebelum tidur biar ambil wudhu kemudian sholat, ambil wudhu kok cek teles sholat syukurin wudhu dulu 2 rakaat, setelah itu witir 3 rakaat namanya, setelah itu tidur. Bening engkau kok gak tangi sudah diakhiri dengan salat witir. Tangi ini terus subuh lu gak sembahyang witir, meni lu gak sembahyang witir, akhirnya gak sembahyang witir bendino seperti itu. Nah itu namanya menunda zakat tidak boleh. Bagaimana kalau panitia menjual zakat dan uangnya diberikan pada mustahik? Zakatnya didol kemudian rupa duit tiga nomornya mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Kalau orang yang berhak bayar zakat namanya muzaki, orang yang mengeluarkan zakat namanya muzaki. Ini bukan zakat fitrah tak loh, niki sing kula terangkan ini zakat mal kalian. Bagaimana kalau panitia menjual zakat dan uangnya diberikan pada mustahik? Sebagian besar ulama tidak boleh karena dia berhak menerima bentuk zakat atau ain zakat, kecuali darurat seperti khawatir rusak atau kesulitan pengangkutan secara besar-besaran. Dan kalau memang orang yang diberi itu jelas memberi izin, memberi ridho dia. Kalau sekarang kan gampang, mau diberikan ini saya bawahnya yang nggak bisa wis ana pola supaya nyampe ten kulo lah iso nyampe ya tak dol kok tukokno beras maneh umpamanya, kecuali susah dalam penyaluran pengangkutannya itu baru diperbolehkan. Karena orang yang menerima zakat itu sebaiknya menerima bentuk dari zakat. Saya sampaikan begini karena zakat itu gak harus uang kan, bahkan diuangkan kadang tidak boleh. Umpamanya ternak berupa bentuk ternak, jadi kambing diserahkan berupa kambing. Kalau memang kambing usianya 2 tahun ya kambingnya 2 tahun berupa kambing. Kalau unta diserahkan berupa unta. Ini maksudnya berupa bentuk zakat itu penting. Lah yang saya tahu sering itu dulu itu di daerah itu padi panen itu. Ketika sudah mencapai, kalau tendiki kemarin sudah saya bacakan sekitar 715 kilo lah. Kalau panen mencapai itu dikeluarkan zakatnya gitu. Nah biasanya terus ditimbang zakatnya dari situ, padi berupa padi gitu. Nah makanya kalau ada ini pun teks surupnya sekarang jam 5 lebih 3 kalau nggak 4
habis ini kalau bunyi berarti supir teh. Kemudian bagaimana kalau zakat untuk merenovasi masjid? Nah itu. Bagaimana kalau zakat untuk merenovasi masjid? Fikih menyebutkan dibagi dua. Satu tidak boleh. Kenapa? Karena masjid tidak termasuk mustahik. Masjid tidak termasuk yang diantara 8 golongan itu. Gitu. Yang boleh masjid itu adalah sabilillah. Karena sabilillah itu di dalam fikih berjalan di jalan Allah itu sama dengan berjalan di jalan kebaikan. Itu ulama yang bolehkan, itu sabilillah itu adalah di jalan kebaikan, itu jenis sabilillah. Maka boleh zakat itu untuk memperbaiki masjid. Ngaten. Lah sing bener ndi? Yo nek loro niku. Yo piye meneh yo wis loro niku. Jadi jenengan kalau meyakini oleh karena memang sabilillah itu adalah untuk jalan kebaikan. Ngaten. Tidak, sabilillah itu konotasinya selalu untuk perang. Lek jenengan golek sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah yang artinya perang, yuk gak ketemu. Kenapa? Karena sekarang gak ada orang yang berjuang di jalan Allah dan perang. Dan yang diberi itu adalah orang yang perang tidak dapat gaji penuh dari negara. Ngoten. Jadi kira-kira kayak zaman kemerdekaan dulu. Itu lelek sakniki mboten tentara gajine gede-gede. Dijatah penuh dari pemerintah. Yang enggak dapat tak kekno tentara iku ae. Lah tentara ini gak berjuang kok. Tentara ini gak pas perang. Karena itu waktunya maksudnya adalah untuk perang, bukan hanya untuk orang yang ketika dia sedang berperang. Lah sabilillah itu ulama itu mengartikan sabilul khair, jalan kebaikan. Di mana semua jalan kebaikan termasuk masjid itu adalah sabilillah. Itu yang membolehkan. Bon, singkat-singkat mohon. Niat zakat sebelum dibagikan. Sahkah? Niat zakat sebelum dibagikan. Sah jika niatnya setelah memisahkan harta yang untuk zakat dan tidak berzakat. Zakat niku jenengan lek mas wayahe ngetokno zakat niku dipisahno. Karena kalau tidak dipisah, uang zakat ini akan merusak uang yang tidak zakat. Enten hadis ini. Jadi zakat itu kalau memang sudah waktunya dikeluarkan dipisahkan. Jangan dicampur. Akan merusak harta kita yang tidak untuk dikeluarkan zakat. Jadi dipisahkan. Bagaimana kalau niat sebelum dibagikan? Boleh, pokoknya dipisahkan. Nah biasanya kita mengeluarkan zakat itu kan terus di rumah iki untuk tak kayak zakat gitu. Bukan zakat fitrah, zakat fitrah nggak mangke penjelasannya setelah ini ada penjelasan tentang kajian tentang zakat fitrah. Itu diperbolehkan, diniatkan di rumah sebelum dikeluarkan, asal sudah dipisah. Iki duit iki kanggo zakat. Ngaten. Satu lagi masalahnya, panitia apa termasuk amil zakat? Tidak, karena tidak diangkat oleh imam. Ngaten. Jadi di sini dulu itu panitia zakat fitrah itu atau zakat malah yang jenengan titipkan di masjid itu biasanya itu diambilkan dari fitrahnya orang-orang gitu. Kemudian ini kan namanya perselisihan, tidak boleh untuk ikhtiar hati-hatinya nggak usah ambil.
Makanya terus kemudian saya sampaikan pada pengurus, bapak-bapak, nggak usah, anak-anak remas itu kan ini repot, kini kita isu, ini turun pokoknya ini zakat. Hampir selama setengah bulan lah mereka kerja, kadang bungkusi, kadang sampai malam gitu. Untuk mereka apa? Jangan diambilkan dari zakat, tapi ambilkan dari infak. Gitu. Zakat fitrah habiskan. Ada orang-orang yang infak. Lah, kalau infak kan bebas. Infak kan bebas. Yaitu silakan untuk mereka, tidak masalah. Nah, makanya kalau ada, saya itu punya kajian agak jauh dari ya di Pondok Chandra itu. Murid ngaji kadang-kadang WA, Ustaz nitip infak. Saya tanya, iki infak apa zakat? Saya tanya, sehingga nanti penyaluran saya kan beda. Kalau dia jawab zakat, saya carikan. Ketika di desa saya carikan orang yang berhak untuk diberi zakat. Kalau infak saya berikan kepada, ketemu orang kok suaminya sakit parah gitu, dan dia masih punya harta untuk, mungkin bisa diberi infak. Kalau infak bebas, orang miskin beri orang kaya, infak boleh. Ngaten kalau infak atau sedekah sunnah. Ngaten. Jadi panitia itu diambilkan, taruh di sini sudah aman, diambilkan dari infak, bukan dari zakat. Bon, sebagian zakat digunakan modal usaha sehingga diberikan bisa lebih banyak. Tidak boleh zakat digunakan sebagai modal usaha, tidak boleh, kecuali dengan seizin mustahik. Mustahik zakat, orang yang berhak menerima. Orang yang berhak menerima zakat itu ya wis gak apa-apa, seperti itu, karena dia nggak bisa mengelola. Kalau zakat yang kita terima kan, kalau 150.000 kan ya gak bisa dikelola kalau seperti itu. Kalau terima zakat seperti zaman para sahabat atau orang-orang yang kaya dulu, berikan zakat itu umpamanya sampai uangnya 100 miliar, itu zakatnya kan 2,5 miliar karena 2,5%. Lah itu kan terus dibagi, baginya untuk modal usaha. Kalau satu orang dapat 10 juta umpamanya, dia gak bisa ngelola, gak iso ya, entek pangan kok entek. Bagaimana? Sebagian diberikan, sebagian digunakan untuk usaha. Tak kayak usaha, nanti hasilnya kamu yang terima. Gitu. Boleh. Asal dengan izin mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ngaten. Jadi seperti dulu yang saya sampaikan, zakat itu kalau agak banyak sebaiknya untuk mengangkat dari fakir menjadi tidak fakir, dari miskin menjadi tidak miskin. Kalau saya seperti itu. Nah, monggo barangkali ada masalah yang perlu dibahas. Jadi kalau ada orang, kemarin ada jamaah yang tanya, Ustaz, saya berikan kepada adik saya. Orang Gunung Nyaris itu tanya, saya berikan pada adik saya, boleh? Kalau orang itu tidak, tanggungan hidupnya bukan pada jenengan, boleh. Tanggungan hidupnya bukan pada jenengan, boleh. Gitu. Saya pernah jawab untuk orang tua, boleh. Ternyata sebagian ulama, sebagian besar ulama tidak boleh. Sebagian besar ulama menyatakan tidak boleh untuk orang tua. Kenapa? Anak itu kan wajib kok, nanggung wong tuane wajib. Jadi lek wong tuaku gak duwe tak kene zakat ae. Itu alasannya alim iki tidak memperbolehkan. Itu namanya kamu nakalan. Sakjane kamu bisa apa berinfak, bisa kewajiban apa memberi pelayanan pada orang tua. Lah enak zakatmu sing wajib mbok kekno. Mbok sedekah sunnahmu itu yang untuk mereka, karena kamu itu hukumnya wajib. Keramat orang tua itu wajib. Jadi sebagian besar ulama, mayoritas ulama tidak boleh zakat untuk orang tua. Gitu. Nah, kalau untuk saudara yang memang bukan kita yang wajib memberikan nafkah, boleh. Ya,
Ini yang kemarin tadi malam saya baca di fikih sunnah. Bagaimana kalau istri bayar zakat pada suami? Boleh. Dan pertanyaan itu sejak zaman sahabat Nabi. Sing wedok sugih, sing lanang melarat. Loh, di zaman di sana itu terpisah. Makanya jenengan membagi warisan itu, istri dapat 1/4 dari harta suami kalau suaminya tidak punya anak. Warisan kan nih. Lain jenengan bingung, endi sing dunyane bojoku, endi sing dunyaku, gak jelas. Kalau di sana jelas. Makanya pernah saya sampaikan, Yai Jamal niku, kula niku cek jelas niku kula sanjang ten gene ning kula ngene istrinya beliau punya. Cek jelas ini yo, aku sing bagian dandani omah. Awakmu sing bagian ngisi omah. Jadi semua perabot rumah wae ibu nyai. Gitu. Omah wae nyai. Sehingga jelas. Gitu. Uang yang sudah diberikan pada istri, nafkah, itu haknya istri. Itu haknya istri. Gitu. Nah, waktu zaman Nabi enek wong wedok ini sugih. Lah sing lanang gak duwe. Terus tangga Nabi, bagaimana Nabi? Boleh. Kamu bayar zakat pada suami boleh. Karena apa? Suami itu bukan kewajibanmu, bukan tanggunganmu untuk hidupnya. Lah lek suami nanggone istri nggak boleh. Dik, tak kayak zakat gua. Oh gak oleh. Karena istri itu tanggungan hidupnya adalah suami. Makan. Lah nek wong wedok niku tenggene fikih niku lek wong wedok kerja, ngoten, piye hasil kerjane? Ngoten. Sebagian ulama wekmu, ngoten. Sebagian ulama gugu, lha apa? Awakmu piye? Mas aku tak kerja yo. Kanggo apa? Kok tak iso ngrewangi gawe urip, ngrewangi digawe biayai anak. Seperti itu. Sehingga dia hasil kerjanya itu karena niatnya seperti itu bisa untuk keperluan keluarga. Ngoten. Dadi lek wong wedok niku dunyaku yo dunyaku, dunyamu ya dunyaku. Ngoten. Lek wong lanang kok aku ya ngekeki awakmu, dunyamu ya dunyamu dhewe. Seperti itu. Nah, ngoten. Itu permasalahan permasalahan zakat sangat banyak. Nanti kita kaji lebih luas. Ngoten nggih? Nah, ini sudah masuk waktu syuruk, tapi duha belum. Kembali saya sampaikan, syuruk dan duha tidak sama. Jenengan tinggal mantun iki majalah, kalender Mukimudin dibagi. Di kalender Mukimudin itu ada waktu sholat. Jenengan pirsani rek jenengan kajengi sholat duha jenengan pisan. Duha saiki tanggal sakmene jam piro wonten. Lane Pak Rahmat enak gawe dhewe cek enek jadwale sholat. Gitu. Ada waktunya duha itu tidak sama dengan suruk. Nah, gitu. Nah, duha itu sekitar 25 menit lah setelah suruk. Subuh habis tambah 25 duha. Ngeten. Jadi ini suruk sudah, tapi duha belum. Duha sekitar setengah 6. Ngeten. Lah kula kepingin salat duha ya. Yo engko. Apakah saya boleh sholat duha sekarang? Ya gak boleh, karena sholat tidak pada waktunya. Jenengan dugi ten masjid saderenge duhur. Qobliyah duhur kan sebelum duhur. Jadi pokoknya saya ke masjid sebelum duhur kan, ya saya sholat qobliyah duhur. Ya gak sah. Kenapa? Karena belum duhur. Sarannya qobliyah itu setelah adzan. Baru qobliyah duhur dan qobliyah sebelum, jadi sebelum duhur. Pokoknya saat durungnya duhur. Maksudnya sebelum duhur itu kalau masuk sudah masuk waktu duhur. Lek jenengan sholat tahiyat masjid sekarang ini kan duhur jam 11.24. Jenengan kayak mriki jam 11.15 tahiyat masjid. Mantun ngoten. Ya wis kalau qobliyah duhur dhisik. Nah, setelah nit itu kok kalau sing adzan. Jenengan qobliyah duhur silahkan karena sudah masuk duhur.
Jadi nggak usah nunggu adzan. Sekarang sudah ada tambahnya nit niku, termasuk qobliyah Jum'ah. Qobliyah Jum'ah itu kalau di sini kan nggak pakai adzan pertama, langsung adzan kedua gitu. Karena adzan pertama itu hakikatnya memberitahu masuk duhur. Sakjane terbukti-bukti niku nggih salah. Adzan pertama niku gang dilu. Wong duhure jam 11.24 gitu. Gak pas adzan pas iku mboten. Tapi adzan niku kok SKT ini adzan kedua. Niku ya salah. Sebenarnya adzannya ketika masuk duhur adzan. Nah, nanti adzan kedua ketika mau sholat Jumat. Ngoten. Nah, itu seharusnya. Enten sing praktekno, terus jamaah bingung. Sono waktu duhur kan maju mundur gini. Jadi enek sing teko, aduh, katene sembahyang Jumat wis mari. Lah duhure awal. Makanya terus dibuat patokan mulai Jumatan diambil waktu duhur yang paling siang. Ada yang begitu. Paling siang itu duhur jam 12:04 mulai Jumatan. Itu karena paling aman di sana. Itu dulu. Enggak, kalau nggak ada masalah, nggih nggak apa-apa. Apakah kita dosa Pak kalau kita mengingatkan seorang membuat seorang itu membenci kita? Oh, nggih. Apa kita berdosa kalau mengingatkan seseorang sehingga orang itu membenci kita? Terima kasih. Itu maksudnya fikih dakwah. Mengingatkan seseorang itu tidak boleh asal. Pokoknya aku tahu kemungkaran tak eling. Bah urusan kok geger urusan guru. Tidak boleh. Islam tidak begitu. Nabi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ketika Nabi dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Dari Madinah Nabi ke Mekah. Itu namanya Fathu Makkah. Untuk Madinah harus kuat datang ke Mekah dengan 10.000 orang yang datang ke Mekah. Wong Mekah langsung peti langsung itu namanya Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, turunnya surat itu. Nabi setelah Fathu Makkah 8 tahun setelah Fathu Makkah itu berhala baru dihancurkan. Tidak serta-merta ketika Fathu Makkah langsung hancur, enggak. Kenapa? Masih memberi jeda. Islam itu seperti itu. Makanya kapan itu saya ingatkan, kalau kita tahu kemungkaran, walaupun hadisnya man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Tidak seketika itu juga. Nanti hasilnya bagaimana harus dipikirkan. Tak kandhani piye? Apik ta gak? Kalau enggak, cari momen yang pas. Gitu. Ada jamaah yang saya tahu lek salat iku ngeten. Lho lek niki gawe sujud gak nyampe toh. Tapi saya nyari. Bapak, wong gelem nang masjid wis apik. Tak njarno. Bagaimana cara mengingatkannya? Kudu tak elingno tapi ini. Saya mengingatkannya. Akhirnya sudah beberapa waktu ke masjid itu kan ya Allah yang ngerti dewe urusan Gusti Allah kan ya. Beberapa waktu ke masjid sudah agak lama, dia sendiri nunggu iqomah, nunggu di situ, saya di situ. Tak eling, Pak Nun saya. Ngapunten sangat, bukan saya sok pintar. Jenengan tolong pas wayahe salat tok mawon, jenengan buka titik kan. Mungkin mari sembahyang, mari salam langsung balik noneng ini. Saya mengingatkan itu, saya panggil, nggak ada orang yang tahu. Orangnya menerima dengan senang hati dan akhirnya berubah. Oh nggih matur suwun kula gak ngerti. Itu artinya mengingatkan orang dakwah itu harus bijaksana. Teling, muring-muring, urusanmu, lu geger. Nang masjid celana harus di bawah mata kaki. Si ngomong harus apa? Enggak harus. Hukumnya hanya makruh. Pokok ikut tunduk dhuwure kemiren harus di atas mata kaki. Jamaah. Pak, dinaikkan Pak. Itu
celanane. Ya lek sing dilingno nggih matur suwun dereng nrimo, alhamdulillah. Lek sing dilingno gak nrimo, gak sida jamaah mulih. Ora kudu jamaah nang masjid. Sampai saiki gak kudu. Ya blas wong nyenenge wis ninggal sampean. Sing dilingno sampai wis ninggal. Saya di rumahnya dijombang ditelepon. Saat jenengan mriki lan napa? Niki enten jamaah geger. Lan napa? Beto bendo kajenge matos tiyang sing eling. Niki kenyataan. Beto bendo niki. Kalih sing wedok kula ditelepon kalih jamaah. Kula lu kalih sing ST digawa cek Ustaz kajenge budal ten ngene griyane wong sing ngelingno. Ini bahayanya. Kalau enggak bijaksana, enggak diterima malah kacau. Islam tidak begitu. Mulane enten lisan, enten tenggene Islam niku nyelang lambe. Nyelang lambe niku njauk tulung. Lek kula sing ngandani jelas gak diterima, tulung jenengan sanjani. Ku jenenge nyelang lambe, angsal. Wong lambe kok. Tapi lihat dulu, lihat situasi. Makanya kalau Islam gitu, oh nggak akan rahmatan lil alam. Nabi sudah memberi contoh sejak dulu. Nabi tahu jamaah apa umatnya itu gak kena ditotos koyok ngene nyembah. Kok Nabi melihat kemungkaran langsung diperangi, Allah akan bantu saya. Yo kacau itu. Nabi didolime, Nabi ditawani mbek gunung. Rasulullah kula niki duwe watu gawedhi tak rotoh nih. Ojo nih, ojo wong niku salah. Tapi Nabi sholat disoki kotoran unta. Nabi bisa itu marah kemudian, tapi enggak. Sampai Nabi sujud suwi sampai Fatimah ngeresiki kotorannya. Nabi hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kaumku, fa innahum la ya'lamun. Itu Islam, rahmatan lil alam. Sebab beri rahmat untuk alam. Jadi tidak asal kita mengingatkan orang, cari waktu yang pas. Bojo ngelingno bojo cari waktu kok. Lek kamu yo gege. Kamu salah. Enggak bisa. Lek sing wedok kei dhewe. Ayo Dik mangan jopo. Wah, mangan. Ngelingno ya sing enak. Ngoten, itu Islam. Islam itu kalau bahasa guru saya dulu, lek dakwah koyo banyu laut le. Kadang ya dhuwur, kadang ya ndek. Itu. Jadi itu yang kalau ingin bagus seperti itu, tidak asal. Kalau saya dibenci gak masalah, orang oleh itu apa fikih dakwah nggak begitu. Bagaimana membawa kebaikan untuk semuanya. Dan sampun pun siang itu judul cukup. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita bahas sampai ke zakat fitr atau mungkin masalah zakat ini yang belum selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum